Nah, ini juga barangkali kenapa disebut terburuk. Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Betul kan? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya. Iya. Paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil. Belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika kita mengatakan ini yang terburuk atau pakar-pakar mengatakan yang terburuk, maka mereka mengatakan dari sisi kebaikannya. Tapi bagi yang melakukan, itulah sebabnya kenapa angket itu diperlukan. Karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi pemilu itu tidak lagi bekerja dengan leluasa. Sekarang ini bekerja leluasa. Di mana terutama? Pantauan kami, terutama pra-coblosan. Bukan di saat coblosan. Pra-coblosan, di saat pra-coblosan itulah terbanyaknya. Sehingga jejaknya lebih sedikit. Dan orang yang menyaksikan sedikit yang mau bersaksi. Pasti sedikit. Kenapa? Ya tekanan ada, macam-macam. Nah, inilah sebabnya mengapa harus dikoreksi. Jadi, kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan. Sayangnya tidak ditulis dalam buku teks, Ustaz. Jadi nggak ada textbooknya ini. Ilmunya itu menempel kepada pelaku-pelaku. Nah, inilah yang harus dikoreksi. Untuk apa? Sekalian, termasuk bagi para pelaku-pelaku semua. Akankah kita membiarkan ketimpangan ini jalan terus? Nah, dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para keluarga pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak nggak mereka? Punya. Ingin nggak anaknya sekolahnya murah? Ingin. Ingin nggak kalau jaminan kesehatannya baik? Ingin. Jadi sesungguhnya harus sadar bahwa ketika kita merusak proses pemilu, dampaknya itu ke keluarga sendiri loh. Hidupnya juga susah. Itulah sebabnya harus dibangun kesadaran. Jangan lakukan itu. Supaya pemilu kita ini sehat. Apalagi, terus sekalian, bila biaya untuk melakukan, atau begini, netral tidak perlu biaya. Intervensi perlu biaya. Betul tidak? Jadi kalau nggak mau tambahan biaya, ya netral aja. Netral gak ada ongkosnya. Tapi kalau melakukan intervensi, pasti ada ongkosnya. Nah, kalau ada ongkosnya, apa konsekuensinya? Maka dia harus membayar balik. Dan itu cerita pilkada di mana-mana. Kenapa banyak yang terjebak dengan praktek-praktek korupsi? Ya karena ongkos yang mahal. Termasuk praktek-praktek seperti ini. Nah, itulah sebabnya ini harus dikoreksi. Jadi, Ustaz, saya rasa ilmu itu harus segera ada yang menuliskan, harus ada yang menguaknya, sehingga publik tahu, oh begini loh. Dan saya rasa yang ditulis, yang dibuat oleh Dirty Vote, nonton gak nih? Nonton. Audiens UPN ini luar biasa. Luar biasa. Ini. Iya. Dari penonton semua ya. Ada yang berapa kali nontonnya nih? Oh 2 kali. Jadi ini adalah cara mempertunjukkan. Saya ketemu dengan orang-orang yang pada membuatnya. Mereka cerita itu udah dipersingkat Pak. Sebenarnya masih lebih banyak lagi tuh. Mudah-mudahan nanti keluar edisi yang lebih lengkapnya nanti.